Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Jadi ada 200 pengacara yang bergabung. Dan akan bertambah lagi. Bertambah lagi. Bahagia benar ini si Haris Azhar. Ya, karena kita memperlihatkan juga bahwa advokat itu tidak hanya ini hedonis, tapi pro bono itu juga nilai-nilai yang dianut oleh advokat. Jadi kesannya kan selama kan hedonisme kan gitu kan. Jadi orang hanya berapa orang. Oh itu kan berapa orang? Oh ya bagus lah kalau begitu. Saya kira Alford gak hedonis. Pada akhirnya kita tidak mengingat kata-kata musuh kita, tapi yang selalu kita ingat diamnya teman kita ketika kita menghadapi masalah Martin Luther King dan Haris berbahagia, saya bilang. Bagaimana dengan yang dua lagi? Saya riset dulu karena saya ingin mendengar dulu Pak Boy Rafli. Mereka bilang tidak layak itu dituntut pakai undang-undang ITE ataupun KUHP. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati sama-sama semua para senior, para termasuk sesepuh kita, Bapak Prof. Dr. Andi Hamzah, guru kami juga, dan tentunya para seluruh hadirin yang kami hormati. Pertama-tama kita dari Polri terima kasih Pak Karni untuk kita urun rembuk ya Pak Karni, forum ILC ini untuk mencari yang terbaik untuk bangsa kita lah, intinya itu. Tentu berkaitan dengan masalah-masalah hukum di negara kita, berkaitan dengan apa yang testimoni Freddy kepada Mas Haris, sebagaimana minggu lalu kami sampaikan juga, Polri menyikapi sebagai informasi yang penting. Itu adalah yang kami sampaikan kemarin. Dan setelah kami bertemu dengan Mas Haris, memang waktu itu Pak Kapolri baru perintah kepada Divisi Propam untuk menindaklanjuti. Kemudian berkembang dan kemudian sampai akhirnya ada pelaporan terhadap Mas Haris, baik itu dari kami, dari Polri, dari BNN dan dari TNI, berkaitan tadi yang sudah disinggung oleh Pak Luhut dan rekan-rekan untuk kaitan dengan masalah pencemaran nama baik atau di sana berkaitan dengan muatan fitnah. Jadi tidak ada pasal 310 dan 311 dalam laporan itu yang kami lihat. Dia fokus memang di 27 ayat 3, yaitu setiap orang yang melakukan penyebar luasan dapat teraksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan fitnah dan atau pencemaran nama baik. Jadi dalam posisi ini, kalau dari laporan yang dilihat, Mas Haris adalah terlapor, bukan tersangka. Belum ada kata-kata tersangka. Dalam hal ini berarti tentu masih perlu dilakukan langkah-langkah penyelidikan, pengumpulan fakta, bukti, bahwa apakah Mas Haris ini layak menjadi tersangka atau tidak. Tetapi tentu dalam hal ini semangat daripada kami Polri sebenarnya ingin sekali juga mendapatkan suatu hal yang adil, fair, yang berkembang dalam masyarakat. Artinya itu kita harus meyakini bahwa apa yang diucapkan Pak Freddy kepada Mas Haris, kita harus yakini belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Kita harus yakin itu. Jadi apa yang dikatakan itu belumlah sebuah kebenaran yang berkembang tentunya dengan adanya suatu penggiringan, suatu opini, asumsi, pendapat. Ini adalah sesuatu kondisi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan kepada kami. Artinya juga jalan yang ditempuh ini adalah jalan dalam konteks ingin juga menguji secara hukum, gitu loh. Karena dalam khusus yang berkaitan dengan kepolisian,
Dikatakan di situ adalah pejabat Polri menerima uang dari Freddy itu 90 miliar. Pejabat Polri itu tentu banyak, mulai dari Pak Kapolri itu adalah pejabat Polri sampai ke bawah. Dalam level-level tertentu bisa katakan sebagai pejabat. Tentu ini sangat mempengaruhi kepada internal kita, Pak Karni. Karena apa? Kita sedang membangun suatu kondisi soliditas dalam menghadapi tantangan, ancaman, tugas yang dihadapi dalam mengemban misi negara ini. Jadi soliditas yang kita kembangkan itu dengan adanya isu ini nggak main-main gitu loh. Jadi orang di dalam sendiri bisa bertanya-tanya, benarkah nih pejabat kita seperti itu? Karena ini kan suatu kondisi yang merugikan kita dalam membangun soliditas yang kita tengah bertempur, berperang, termasuk melawan narkoba. Kemudian juga tentu berkaitan dengan eksternal pendapat masyarakat. Kita tidak ingin Polri ini terjadi distrust kepada Polri. Sangat tidak ingin, itu yang kita takut. Buat apa kita akhirnya tidak dipercaya masyarakat kalau istilahnya tugas kita tidak dapat dijalankan dengan baik. Artinya kepercayaan publik itu adalah segala-galanya buat Polri. Jadi kita tidak ingin juga pada akhirnya dengan asumsi-asumsi itu kemudian masyarakat berpikir, wah layakkah Polri kita ini dipercaya atau tidak. Jadi kondisi ini kami memerlukan sebuah adanya uji kepastian hukum lah. Jadi kami tidak ingin juga menyikapi dengan tindakan yang tentunya tidak populer, walaupun langkah ini juga kami yakini juga termasuk tidak populer. Tetapi memang ada resiko yang memang sudah diprediksi dan diperhitungkan. Tetapi kita tidak ingin menunjukkan suatu sifat kebencian kepada Mas Haris. Kita tidak menginginkan itu. Karena yang kita inginkan, karena Mas Haris ini udah mitra kita lama. Jadi divisi Humas saja, divisi saya saja, dengan Mas Haris ini sudah bikin FGD berapa kali. Di Jakarta, di Jawa Timur, di Bandung. Jadi kita sudah sangat intens kerjasama, jadi kita sudah sama saling mengetahui. Nah sikap Polri itu berkaitan dengan itu adalah ingin menempuh langkah yang elegan dan tidak juga langsung mengatakan Mas Haris pasti tersangka. Karena yang dilihat dalam Undang-Undang 27 ayat 3 ini adalah upaya penyebar luasan. Penyebar luasan ini secara singkat, sederhana kami katakan tentu jalur medsos. Karena yang berkembang secara viral kami lihat informasinya itu adalah berkaitan dengan tulisan dari Mas Haris yang diunggah di media sosial. Jadi yang dilihat adalah upaya penyebar luasannya, konten-konten yang memiliki muatan fitnah dan pencemaran nama baik. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Yang dikatakan tadi itu, pejabat Polri itu. Tentu kondisi ini sesuatu yang sangat tidak kita harapkan. Oleh karenanya langkah-langkah hukum itu yang masih perlu dibuktikan apakah Mas Haris ini layak sebagai tersangka atau tidak. Jadi ini masih ada step tahapan-tahapan yang tentu harus dilakukan oleh si penerima laporan polisi itu. Dalam hal ini adalah salah satu direktorat di Bareskrim yang dilakukan oleh penyidik kami terhadap 3 LP yang sudah diterima pada minggu lalu. Kemudian sikap yang sepatutnya yang diinginkan oleh publik terhadap Polri, sebagaimana juga tadi Pak Luhut sampaikan. Jadi Polri untuk kejahatan narkoba menyatakan perang dengan narkoba itu sudah lama sekali, termasuk dengan BNN. Saya ingat grand strategi Polri di awal tahun 2000-an saja, Kapolri-Kapolri kita pada waktu itu sudah menempatkan bahwa kejahatan narkoba itu prioritas dan tidak ada lagi anggota yang apabila terkena narkoba itu mendapatkan perlindungan dari institusi. Kami katakan 2015 sekitar 349 anggota kita diberhentikan dengan tidak hormat dan sebagian berkait dengan narkoba diberhentikan dengan tidak hormat. Ada yang dinas baru 5 tahun, ada yang baru dinas 10 tahun. Jadi punish dan reward terhadap narkoba ini merupakan yang sangat tinggi. Kita tidak berani ngambil resiko adanya suatu tindakan memberikan perlindungan, kolusi dan sebagainya. Dengan fakta pelanggaran-pelanggaran itu kami tidak menampik
bahwa memang ada di oknum-oknum kita itu yang menyalahkan guna kewenangannya. Buktinya dengan adanya pemberhentian dengan tidak hormat itu, yang secara konsisten dari tahun ke tahun tuh ada, dan tahun ini menunggu daftar tunggu itu juga cukup banyak berkaitan dengan masalah itu. Nah, oleh karenanya Kapolri telah membentuk tim yang sifatnya lebih independen daripada internal saja, dikarenakan tim ini berjumlah 17. Di sana ada Pak Hindardi dari Setara Institut, ada Bu Pungki Indarti dari Kompolnas, kemudian ada Pak Effendi Ghazali, yang lainnya adalah Divisi Propam, Divisi Hukum, Bareskrim, dan beberapa tim dari unsur-unsur lain yang diikutkan. Ini bukan melakukan tindakan pro justitia. Jadi tim investigasi independen ini untuk membuktikan apakah ungkapan Freddy kepada Mas Haris ini ada mengandung kebenaran. Bagaimana metode kerja tim investigasi ini? Nanti akan melakukan konfirmasi terhadap apa yang disebutkan dalam surat elektronik itu. Apakah berkaitan dengan pledoi, apakah berkaitan dengan lapas, apakah berkaitan dengan instansi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, juga akan kita telusuri penyidik-penyidik kita. 2012 Freddy sudah dalam penguasaan BNN. Jadi sampai kemari itu umumnya adalah penyidikan yang dijalankan BNN. Kemudian apakah pada masa itu juga ada peran dari penyidik Polri berurusan dengan Freddy? Ini juga akan dibuktikan. Termasuk ketika sebelum 2012 kita akan lihat apakah ada penyidik Polri berurusan dengan Freddy, dan apakah hubungan di antara Freddy dengan penyidik Polri mengandung unsur-unsur atau berbau hal-hal yang dikatakan dalam surat itu. Itu adalah suatu langkah ke depan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, intinya itu semua adalah ingin berpikir secara objektif dan melihat aspirasi dari masyarakat. Itu yang akan kami laksanakan. Oleh karenanya kami tentu minta waktu ya, agar jangan sampai juga kita terburu-buru, kesannya asal juga. Tapi udah ada untuk pro justisianya udah ada pemanggilan. Kalau pro justisia terkait laporan polisi belum ada. Belum ada. Ya, karena dia lebih kepada hal-hal yang masih laporan TNI dan BNN. Benar. Juga belum ada yang dipanggil. Belum ada. Jadi nunggu yang tim kami investigasi. Kami menunggu tim investigasi mengklarifikasi, mencari fakta-fakta berkaitan ucapan Freddy kepada Mas Haris. Baik. Oleh karenanya mungkin juga ada masukan dari masyarakat pun terbuka. Apabila ada hal-hal yang penting berkaitan dengan masalah itu, kami akan senantiasa menerima informasi itu. Baik. Sementara itu. Sekarang saya melanjutkan ke Pak Jenderal Tatal Sulaiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Ini yang kedua kali acara YLC ini membahas tentang Patu, Pak. Narkoba. Freddy Budiman Patu. Freddy Budiman. Sebenarnya kalau kita lihat, saya coba mereview dulu ke belakang. Kemarin pada saat YLC yang pertama itu, saya sudah menjelaskan bahwa tujuannya dari kita melaporkan saudara Haris Azhar ke Bareskrim itu salah satunya adalah ingin kepastian hukum, agar ada tindakan juga dari kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan, mengumpulkan bukti-bukti, kemudian akan ketahuilah kebenaran. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menyampaikan, satu hari setelah saya ILC itu, Panglima TNI menyampaikan di Kementerian Polhukam konferensi pers. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa terima kasih atas informasi atau laporan yang disampaikan oleh saudara Haris Azhar. Ini adalah bagian daripada introspeksi terhadap TNI. Kemudian terpaksa kita melaksanakan pelaporan itu karena juga sama ingin kepastian hukum. Itu substansinya. Kemudian juga menyampaikan beliau bahwa upaya yang dilakukan oleh TNI terhadap laporan ini jangan dilihat dari upaya menyeret atau memidanakan. Cukup jelas kok, ya.
bukan itu, tetapi itu mempercepat pembuktian. Ya, mudah-mudahan kalau nanti kumpul para pengacara itu bisa mengumpulkan bukti-bukti itu bagus. Bagi TNI itu kalau itu bisa dibuktikan senang juga itu, karena adalah entry point disampaikan waktu itu. Nah, kemudian jadi sebenarnya semangatnya sama Pak Karni. Semangat yang disampaikan oleh saya, oleh Panglima TNI dengan informasi yang disampaikan oleh Saudara Freddy adalah semangat untuk membersihkan narkoba sebenarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, TNI serius untuk menangani informasi ini. Karena TNI juga sudah melakukan langkah-langkah. Selain tadi yang melaporkan, karena di situ nanti akan ada juga tentunya benang merahnya, pembuktian. TNI juga sudah membentuk tim investigasi dipimpin oleh bintang 3, karena yang disangkakan kan bintang 2, bintang 3 Irjen TNI. Nanti yang bagian-bagian yang terlibat adalah dari Inspektorat TNI, kemudian Babinkum, staf pengamanan, kemudian Puspom. Nanti yang koordinator lapangannya adalah dan Puspom, Pusat POM. Nah, tentunya tugas dari tim investigasi ini adalah juga sama, mencari, mendalami, mencari bukti-bukti, ya, menginvestigasi. Sasarannya adalah kita prajurit-prajurit TNI, oknum-oknum prajurit TNI yang sudah pernah diperiksa, sudah pernah di penjara. Nah, itulah awalnya kita masuk dari situ. Itu yang dilakukan oleh TNI. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang TNI serius menghadapi informasi ini. Ada 2 alasan. Saya akan nyampaikan 2 alasan dan 1 bukti. Alasan yang pertama, TNI itu sangat sadar dan sadar sepenuhnya bahwa narkoba itu adalah bisnis. Ini sering dikatakan oleh Panglima TNI, bisnis ilegal. Karena bisnis ilegal, maka para pebisnis itu berusaha untuk mendekati aparat supaya aman. Aparat siapa? Aparat keamanan, aparat hukum juga bisa terjadi. Nah, makin dekat dengan TNI, makin aman dia. Ya, bisa secara person, bisa juga secara tempat. Nah, kenapa ini menjadi menjadi alasan kita? Karena itu tadi bilang bisnis TNI, bisnis narkoba ini adalah bisnis ilegal yang mendekati kepada aparat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Panglima TNI sejak tahun 2015 semenjak beliau jadi Panglima, entry briefing pertama kali disampaikan salah satunya adalah kebijakan terhadap narkoba. Waktu itu adalah perang terhadap narkoba. Jadi sebelum kita ribut-ribut sekarang ini, kita udah perang terhadap narkoba. Ya. Perang terhadap, kenapa? Karena memang narkoba itu dampaknya lebih masif, lebih bahaya daripada terorisme. Saya coba mempelajari korban terorisme bom Bali 1, bom Bali 2, Ritz-Carlton, itu hanya 234 orang yang korban meninggal, ya. Terus saya coba merilis juga laporan dari BNN. Setiap hari dengan narkoba ini rata-rata 50 orang meninggal setiap hari. Berarti kalau setahun kan kurang lebih sekitar 18 ribuan. Ini kan lebih bahaya daripada lebih bahaya daripada teroris. Maka sebenarnya inilah TNI dalam hal ini tidak tinggal diam. Itu yang menjadi dasar kita perang terhadap narkoba. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan satu bukti. Panglima menyampaikan di beberapa media bahwa sampai dengan bulan Juni 2016 ini, itu diberi kesempatan untuk semua satuan, komandan satuan, para panglima Kotama untuk membersihkan internal TNI dari pengaruh narkoba. Kalau dia bisa menemukan, bisa mendapatkan prajurit yang kena pengaruh narkoba, baik itu melalui pelaporan atau bisa sweeping sendiri atau pemeriksaan sendiri, maka itu adalah prestasi. Dikatakan prestasi, itu berarti serius kita, ya. Nah, hasilnya cukup signifikan.
ulangi, semester 1 2016 dibandingkan dengan semester 2 tahun 2015 hasil operasi justisi, operasi Gaktip dan operasi justisi. Di kita ada operasi Gaktip, operasi penegakan ketertiban dilakukan oleh Puspom. Kalau ada yang terjaring terhadap pidana, disiplin, itu nanti ada operasi justisi, penyelesaian hukumnya. Itu kurang lebih dari 100% peningkatannya terhadap penyelesaian kasus narkoba. Ini sebelum Pak Haris menyampaikan itu kita sudah mulai, Pak. Ini kita udah bersih-bersih. Nah, kemarin beliau menyampaikan ke saya, Kapuspen, mulai bulan depan, setiap ada persoalan-persoalan penjatuhan hukuman narkoba, agar diumumkan lagi ke media supaya tahu. Nah, nanti mungkin bulan depan nanti saya akan lakukan itu, supaya tahu. Nah, ini sebenarnya komitmen kita terhadap pemberantasan narkoba ini. Jadi semangatnya sama sebenarnya. Jadi kalau para pengacara kumpul 200 orang itu mensikapi tentang pengaduan itu, alangkah baiknya kalau berkumpul jadi satu, mengumpulkan bukti-bukti. Nanti akan ketemu dengan tim kita yang dari TNI, tim investigasi, ya, jadi ini tidak fitnah, Pak. Ya, jangan kita saling membela antara satu institusi dengan institusi lain, hilang kabur semangatnya. Semangatnya adalah pemberantasan narkoba, itu TNI. Ya, makanya kalau ada orang yang memberikan informasinya tepat waktunya, tepat sasarannya, objeknya jelas, oh kita hormat, Pak. Tapi kalau hanya lempar-lempar isu gitu saja, nah itu tadi kita minta, coba dibuktikan. Persoalannya Pak Karni, persoalannya tadi bilang, itu kan masih samar. Kalau untuk TNI tidak samar, Pak. TNI itu bintang 2, dari Medan ke ke Jakarta. Ya kan udah jelas pangkatnya aja, udah jelas bintang 2. Itu kalau makin dispesifikkan lagi lebih jelas lagi. Nah, terhadap 2 tindakan yang dilakukan oleh TNI, baik mau pelaporan maupun investigasi yang dilakukan secara internal, sebenarnya benang merahnya satu, semangatnya adalah melakukan pembuktian. Ya, dari pembuktian itu sebenarnya ada 2. Kalau betul ada perwira tinggi yang membackingi narkoba, tidak akan segan-segan kita di negara ini berlaku bagi TNI, baik itu prajurit 2 maupun jenderal, sama saja kalau dia melakukan tindak kejahatan pidana, narkoba terutama. Tapi kalau tidak terbukti, ya, tim kita tidak menemukan, mungkin nanti Pak Haris juga yang melalui polisi tidak bisa menemukan, saya pikir masyarakat umum harus tahu bahwa itu tidak benar. Harus tahu itu, Pak. Jangan kita menanggung beban, karena tadi bilang bebannya berat. Nah, ini saya pikir sama-sama ini semangatnya dengan yang dilakukan oleh Polri. Nah, ini saya pikir dua tindakan yang dilakukan oleh TNI. Mudah-mudahan ini kita jangan bias semangatnya untuk menyelesaikan narkoba ini. Terima kasih, Pak Karni. Baik, ada pertanyaannya dari sejumlah prajurit yang tadi ditindak karena narkoba, juga di Polri tadi. Itu pangkat tertinggi apa itu? Karena ini tembakannya tinggi sekali, bintang 2. Yang paling tinggi untuk saat ini adalah kolonel. Kolonel, ya. Kolonel. Jadi baru pada tahapan perwira menengah, yaitu kejadian yang di Makassar. Kolonel itu informasi langsung kepala staf kodamnya, kasdamnya bintang 1 yang mimpin, langsung sergap, langsung proses, nggak nunggu besok, langsung hari itu juga, malam itu juga. Nah, kalau ini dengan ada informasi bintang 2, kayaknya lebih naik grade-nya nih kayaknya nih. Makanya rame karena terlalu tinggi tembakannya. Makasih, Pak. Pak Slamet pribadi sebagai pelapor juga. Ini kita masih batasi pelapor, belum sampai ke yang 1.400.000 butir ekstasi. Iya. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang membahagiakan kami menyampaikan apakah sudah pengulangan atau baru, mudah-mudahan nanti kita saksikan semua. Mungkin kita supaya nggak ngulang yang lalu, Pak. Ya, saya berusaha tidak mengulang. Persoalkan sekarang. Ya. Laporan ini kan
27 aja, pasal 27 ITE. Iya. Layakkah itu? Iya. Saya berusaha membuka apa yang Kang Haris tulis di perangkat saya. Di dalam sini langsung menyebutkan pejabat BNN. Tidak ada penyebutan oknum BNN atau oknum pejabat BNN. Jadi ini terlalu umum kalau kita mengatakan pejabat BNN. Kemudian yang lain, Bang Karni, saya kira ketika menulis tulisan ini, narasi ini, Kang Haris sadar penuh dengan risiko hukumnya. Baik sadar kemungkinan, sadar kepastian, maupun sadar sebagaimana dimaksud. Artinya, ketika dia menulis, tentu ada bayangan-bayangan risiko. Ketika tidak menyebut oknum, tentu ada risiko hukum di sini. Kalau menyebut pejabat, juga ada risiko hukum di sini. Tentu kami juga ingin ada kepastian hukum di sini, supaya kita semua tahu bahwa semua disalurkan melalui saluran hukum. Kemudian yang lain, Mbak Kani, bahwa kalau kita melihat bahwa istilah layak dan tidak layak, kalau boleh saya mengambil teori hukum, yaitu cukup bukti atau tidak cukup bukti, ya, sesuai dengan pasal 109 KUHP. Kalau bahasa layak dan tidak layak tentu kurang pas kalau diarahkan kepada seseorang itu melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum. Itu bahasa awam lah gitu. Ya, bahasa awam. Saya kira betul kalau untuk judul, tapi kalau dari sisi teori cukup bukti atau tidak. Cukup buktinya adalah disimpan selama 2 tahun. Kemudian belum konkret, kemudian di viral. Kemudian yang lain tidak ada penyebutan oknum. Kemudian yang lain, saya resumekan lagi, ini adalah katanya, bukan kesaksian, tapi katanya. Di dalam hukum, katanya itu mempunyai nilai hukum yang agak berkurang, agak lemah. Tentu, meskipun ini sebuah informasi, BNN tetap akan mengelola informasi ini dan diapresiasi oleh pimpinan bahwa ini adalah sebuah kunci pembuka persoalan internal di BNN. Kalau itu betul akan ditindak tegas. Jadi bukan menolak mentah-mentah bahwa ini benar atau tidak benar, tetapi diapresiasi. Dan tim investigasi internal sudah ketemu dengan Kang Haris. Tinggal kesediaan Kang Haris kapan akan bertemu dengan kami, yang janjinya Kamis kemarin tapi ditunda. Kemudian nggak tahu kapan, mungkin Kang Haris yang bisa nanti menyebutkan akan bertemu dengan tim atau bagaimana itu. Saya kira itu Bang Karni mungkin akan ditambah oleh Pak Darmawel dari Direktur Hukum, Pak, sebelah ya, saya. Pak Darmawel nanti urusan 1,4. Kita lihat dulu. Terima kasih. Kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya langsung saja ke Bung Haris Azhar. Ya, kita udah dengar semua dari Bung Haris pekan lalu. Coba ada yang masih menyangkut sebenarnya. Pertama, jarak waktu 2 tahun tersebut. Rasanya orang yang mendengar itu belum puas. Alasannya tidak dari dulu-dulu menyampaikan persoalan itu. Bahkan ya kalaupun ada pemilihan presiden, ada konflik antara KPK dan Polri, itu kan temporer sifatnya. Ada waktu-waktu yang jeda. Kenapa tidak waktu itu dikemukakan oleh Bung Haris? Itu pertanyaan. Kedua, ya ini kan persis Freddy Budiman. Yang Bung Haris sampaikan, apakah 10 betul-betul 10, tidak jadi 12, dan tidak jadi 8 gitu lah. Karena yang tahu persis seluruh keterangan itu Bung Haris. Ini kan susah sekarang dibuktikan. Apakah itu seluruhnya itu betul-betul dari Freddy Budiman atau
tidak. Silakan. Maaf, Bang Karni, yang belakangan 10-8 itu soal apa ya? Ya, kalau orang cerita sama kita 10, kita bisa aja cerita ke orang lain jadi 12. Oh iya, iya. Atau kita Lebih potong kurangnya lagi dari yang diceritain orang itu. Yang penting menurut kita aja lah pada kita sampaikan. 2 tahun menurut saya itu bukan waktu yang lama, itu sebentar. Jadi kalau misalnya Pak Slamet bilang itu sudah 2 tahun, bisa bubar tuh fakultas arkeologi di UI. Ada fakultas sejarah. Jadi dalam ilmu hukum juga ada yang kadaluarsa 10 tahun, 15 tahun. Artinya memang memungkinkan itu. Dalam soal pelanggaran hak asasi manusia, ada lagi namanya Komisi Kebenaran, mengungkap kejahatan yang sudah 40 tahun lalu, 50 tahun lalu. Di Armenia diungkap kejahatan yang 100 tahun lalu. Jadi buat saya mohon maaf nih ya, saya ini kan sebetulnya mau membantu. Tidak usahlah nyerang-nyerang saya dengan alasan-alasan kenapa 2 tahun lalu. Kalau ada niatan baik bisa. Kalau misalnya kejahatannya menghilangkan jarum kecil, 2 tahun lalu terasa lama. Tapi jika 1,4 juta ton, 1,4 juta pil, itu bukan sesuatu, 2 tahun itu tidak lama. Jadi menurut saya ukuran 2 tahun itu di mana? Gitu. Jadi itu satu dulu saya mau tegaskan dulu. Jangan kita menganggap bahwa 2 tahun ini bisa diselesaikan dalam 1 minggu. Enggak juga seperti itu. Bukan menyelesaikan, mengungkapkan itu lama banget disimpan. Betul. Saya akan cerita lagi tadi atau mungkin kejahatan lain di dunia ini, itu ada tekanan. Kalau dia ungkapkan, dia akan dihukum mati misalnya. Baru diungkapkan setelah rejim itu rubuh. Ada yang ditunggu. Kalau ini yang ditunggu itu apa? Yang saya tunggu adalah ketika namanya sudah masuk dalam daftar yang mau dieksekusi dan tanggal kepastian eksekusinya. Makanya saya telepon Johan Budi, juru bicara kepresidenan, hari Senin. Eksekusinya itu antara Kamis atau Jumat. Kenapa saya tunggu ada kepastian itu? Supaya dapat atensi di istana. Kenapa begitu? Karena Jaksa Agung harus lapor ke Presiden untuk mengeksekusi. Jadi saya cari titik temunya. Sebelum saya lapor ke Johan Budi, saya coba cari fakta atau bukti atau pembanding lain. Seperti yang saya ungkapkan minggu lalu. Saya coba cari pledoinya, tidak dikasih. Saya cari di website Mahkamah Agung, tidak didapat. Ternyata baru diupload setelah surat saya saya keluarkan. Jadi artinya ada administrasi peradilan juga yang buruk, yang harus kita akui. Dan kenapa itu berkasnya Freddy Budiman yang tidak ada? Ada apa ini? Misalnya kayak gitu. Nah, jadi saya menguji itu. Saya coba cari pengacaranya. Pengacara yang dihadirkan minggu lalu di sini ternyata adalah pengacara di tahap penyidikan, bukan di tahap pemeriksaan di pengadilan. Ya tidak bikin pledoi lah. Kira-kira. Yang hadir minggu lalu di sini dia nggak ngerti pledoi. Meskipun pledoinya juga sudah ada, tapi yang menarik ternyata pledoi yang tersebar itu foto. Fotokopi. Oh, foto yang diupload di salah satu .com. Sampai hari ini pun tidak ada yang bisa dapat itu pledoi. Originalnya. Tapi kalaupun pledoi atau putusan tidak memuat nama-nama yang disebut seperti Freddy bilang cari aja di pledoi segala macam, saya punya problem untuk protes. Saya punya hak untuk protes. Kenapa Mahkamah Agung tidak menyediakan informasi tersebut? Kira-kira kalau misalnya saya dapat waktu itu putusannya, saya baca, saya bisa berandai-andai, mungkin saya tidak akan merilis, atau saya mungkin akan mencari petunjuk lain. Tapi itu tidak terlalu penting. Kenapa? Kita bisa menguji dengan bahan-bahan yang lain. Contoh kasus Pak Tatang tadi menyebut soal tidak ada upaya membongkar. Di putusan Serma S. Supriyadi
Itu auditor militernya hebat. Dia bilang, dia minta dibongkar lebih lanjut. Siapa dan bagaimana Serma S itu bisa ada di situ? Jangan-jangan Serma S, kan Freddy Budiman bukan komandannya Serma S. Dia ke sana atas perintah. Dia tentara. Bukan begitu Pak Datang. Tentara bergerak atas perintah. Siapa yang perintahkan dia? Saya lihat di sini ada Pak Sulaiman Ponto, nanti bisa cerita barangkali. Nah, jadi menurut saya ada banyak yang bisa digali. Jangan menyuruh saya seorang Haris Azhar, ya, dengan nomor KTP sekian-sekian, nomor NPWP sekian-sekian, disuruh membuktikan. Jaksa Agung bilang suruh bawa kwitansi. Emangnya kita lagi beli buku? Ya kan? Tadi saya hampir bilang emang kita mau beli pisang, cuman saya ingat pisang kalau beli pisang nggak pakai kwitansi. Nah, jadi saya mau bilang bahwa repot sekali ya masyarakat berpartisipasi. Pak Slamet ada di sini, saya mau tanya, mau uji, bagaimana rakyat itu mau berpartisipasi? Wah, Jokowi, apa agenda kemaritiman dan lain-lain. Pernah atau tidak BNN merilis pelabuhan-pelabuhan tikus yang katanya sering dipakai untuk penyelundupan narkoba? Tidak pernah ada. Saya nggak pernah dengar tuh daftar pelabuhan tikus. Kemarin Presiden Filipina merilis daftar bandar narkoba. Mana kita nggak pernah merilis. Nah, jadi menurut saya begini. Repot kalau orang disuruh membuktikan. Kalau misalnya ruang informasinya tidak pernah disediakan. Lalu kesempatannya tidak disediakan buat warga negara. Banyak orang bilang sama saya, kamu nekat. Memang nekat bukan karena saya berhadapan dengan polisi, tentara dan BNN. Saya yakin saya bisa komunikasi dengan pihak Polri, TNI, BNN atau institusi manapun. Tapi persoalannya adalah kesempatan itu tidak diberikan ruangnya untuk dalam rangka membawa informasi ini. Jadi memang informasi ini memang informasi seperti yang tiba-tiba muncul dari dalam bumi. Nongol keluar. Ya, makanya saya pikir tadi apa Freddy Budiman minta supaya tidak diungkapkan sampai dia dieksekusi, bisa juga kan? Oh, tidak ada. Tidak ada. Kenapa disimpannya begitu ya, lama? Jadi saya memang menguji, mencari tempat verifikasi juga. Saya pelajari profilnya Freddy Budiman dan juga saya mencari momentum yang tepat. Momentum yang tepat bukan untuk menghentikan hukuman matinya. Kita tidak berdebat soal pro atau anti hukuman mati. Saya hanya mencari waktu yang tepat. Kalau saya itu satu. Yang kedua, kita mesti lihat ada coincidence, ada ketidaksengajaan ya yang terjadi. Misalnya begini, pada eksekusi gelombang pertama dan gelombang kedua, nama Freddy Budiman tidak masuk. Tapi juga nama Johan Budi belum ada sebagai juru bicara. Kenapa saya sebut Johan Budi? Karena jujur aja saya bilang, sebelum peristiwa Freddy Budiman ini, saya bisa telepon dia, saya bisa SMS dia, dan dia saya kasih hormat setinggi-tingginya, dia nyaut kalau saya telepon atau kalau saya SMS. Maksud Anda tidak punya jalur akses ke Presiden sebelumnya gitu? Memang saya nggak punya jalur ke Presiden, makanya saya lewat juru bicaranya, gitu. Baik. Dan saya yakin bahwa Mas Johan Budi bisa mengkomunikasikan itu ke Presiden. Nah, jadi saya mudah-mudahan, boleh dibilang tidak optimal, tapi saya bisa membuktikan bahwa saya sudah menguji itu semua. Baik. Mungkin pertanyaan saya, kalau kami dari media dapat cerita semacam itu, kami akan konfirmasi kepada lembaga-lembaga yang disebut oleh Freddy. Dan tentu saja kami juga akan verifikasi apakah cerita Freddy Budiman ini benar atau tidak ke sumber-sumber lain. Baik. Baru kami berani menyiarkan. Walaupun iya dikonfirmasi gak mau menjawab, gak ada masalah. Ya. Kalau saya mencoba membandingkan tadi itu, mencari bukti-bukti. Saya baca juga, teman-teman di Kontras itu baca juga putusan-putusan. Kita coba cari sumber informasi lain, itu tidak tersedia. Bang Karni ngomong soal media, saya mau tanya sama Pak Slamet, bagaimana kebiasaan
BNN? Apakah BNN mengundang media kalau ada satu bandar narkoba di sidang? Mengundang nggak, Pak? Saya kira kalau sidang nggak ada kita dapat undangan. Oke, karena begini, ada satu fakta menarik. Kenapa sidang-sidangnya Freddy Budiman tidak ada dalam pemberitaan? Apa yang terjadi? Itu mungkin lebih tahu pengadilan. Enggak, ini masalah lain, tetapi ini ada koneksinya. Begini, kalau ada informasi itu tersedia, peliputan. Sekarang begini, bandar narkoba bawa 200 gram sabu-sabu misalnya. Itu diberitakan. Tapi giliran 1,4 juta Nggak ada. ekstasi, nggak ada beritanya. Semua koran. Semua media, di online kita cek nggak ada. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah itu dia Agak, kalau itu bukan salah BNN, salahnya Enggak, para media. tadi saya tanya. Tadi BNN saya sudah selesai, Bang. Sudah selesai, BNN. Iya. Pak Slamet, tadi saya tanya Setelah makanya P21 selesai. BNN mengundang atau tidak? dan Ya, lain-lain. mereka ini kan aja sampai penyidikan ya. Habis itu udah masuk ke penuntutan. Mereka nggak ada urusan lagi. Karena begini, Bang Karni, kalau ada penggerbekan di mana, kita lihat Itu tuh urusan dia, mana dia yang harus kasih Iya, tahu. acara Kalau itu kita. acara penggerbekan, ditemukan pilnya cuma 2, di beritanya heboh, misalnya gitu. Nah saya cuma membandingkan soal kuantitinya aja, soal Ya, jumlahnya. kalau kuantiti ketika 1,4 juta itu ditangkap, saya tahu semua. Waktu ditangkap Bahkan sebelum ramai. ditangkap pun saya udah tahu. Waktu ditangkap ramai Pak Beni ya, beritanya ya. Iya, waktu Yang- ditangkap. Yang berita- saya tanya sidang-sidangnya. Sidang ya BNN gimana ngasih Nah tahu? kalau itu sidang-sidangnya tercover, ada dalam pemberitaan, ya. Jadi orang seperti saya, ketika dapat informasi dari Freddy Budiman atau dari siapapun memuat informasi-informasi sebagaimana yang saya tulis, itu bisa kita verifikasi. Nah itu yang saya mau katakan, itu. Nah, tapi saya kaget ada bilang nggak ada satupun media. Berarti anak buah saya, anak buah orang lain kemakan semua. Nah itu Di dia. media yang nggak benar, bukan BNN. Nanti minggu depan temanya yang sama, jilid 3 ngebahas apakah media ngeliput atau tidak. Kalau nggak sampai pejabatnya media nggak terlibat tuh. Ya, saya nggak tahu. Prajuritnya terlibat. Apa tunggu saya tulis dulu? Boleh, itu boleh ada tulis. Menarik itu. Baik, sekarang Alphonse. Pertama-tama saya sebenarnya bersyukur alhamdulillah ya Bang ya. Karena satu persatu puzzle yang hilang dari Haris ini muncul gitu kan. Kan Bapak Sulaiman, Laksda Purnawirawan Sulaiman bilang, itu kan ibarat salah satu puzzle yang hilang yang ingin seolah-olah ya, ingin mengkonfirmasi bahwa itu ada satu. Dan kemudian yang kedua, ini kalau semisalnya saya bertemu dengan teman-teman, bahkan juga Kontas juga sudah menginventaris sebenarnya, mengatakan bahwa itu benar, cuma begitu. Tapi tidak tahu apakah memang itu bisa dibuktikan atau tidak gitu. Tapi memang ada juga terpidana dari narkotika itu bilang juga seperti ini polanya. Bahkan kemarin ini menguatkan apa yang dikatakan Haris juga gitu ya. Dan kemarin kita juga diskusi dengan Pak Slamet bahwa pola penyebaran narkoba itu selain dari udara sebanyak 20%, 80% itu ada di laut. Dan itu dari Cina. Dan kalau dari laut, itu bisa dari Proklang, bisa menuju kepada jalur-jalur tikus, problem-problem tikus tadi, baik itu di daerah, banyak sebenarnya gitu ya. Yang intinya adalah, dia melalui jalur-jalur tikus, masuk, kemudian, dia berlatar, mempunyai alibi bahwa ini adalah barang impor. Sementara daerah-daerah tersebut berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan tidak masuk daerah yang bisa menerima barang-barang impor. Yang bisa itu kayak Belawan, Medan, Jakarta,
kemudian Semarang, Tanjung Perak, kemudian setelah itu di Surabaya, kemudian di Makassar. Kenapa? Di daerah ini bisa dilakukan bongkar muat barang-barang impor, gitu. Dan barang-barang itu pun berupa mainan, barang-barang bekas, pakaian bekas, dan seterusnya. Nah, ini perlu dicurigai apa dan kenapa, gitu. Bahkan sebenarnya sudah ada juga di beberapa media untuk mengungkap permasalahan ini, dan kemudian itu juga nggak jelas. Dan itu merupakan pola dari penyebaran narkoba di Indonesia sebenarnya. Nah, ada nanti namanya Sri Rizal dari Aceh. Dia bisa menyebabkan juga, mengatakan bahwa ada permasalahan juga dari permasalahan narkoba ini, gitu. Nah, dan selanjutnya kita juga harus melihat bahwa yang namanya orang yang diduga melakukan penyebaran atau yang tersangkut dengan permasalahan narkoba itu sangat rentan sekali dalam proses pendampingan hukum. Saya sangat mengerti apa yang dikatakan oleh saudara Haris bahwa kebanyakan orang ketika diperiksa itu belum tentu tahu siapa sih sebenarnya pengacaranya. Yang kadang-kadang pengacara itu yang diberikan pada yang diketahui pertama yang ada buku catatan saja di dompet, gitu. Atau juga yang ada diketahui oleh polisi yang pemeriksa dan seterusnya, gitu. Nah, kalau misalnya di Eropa Timur ini disebut sebagai pocket lawyer. Mereka nggak berurusan dengan apakah setelah ini akan melakukan pendampingan hukum pada saat di persidangan atau tidak, gitu. Nah, ini memberikan suatu gambaran bahwa kualitas pemberian pendampingan hukum kepada orang-orang terkait dengan permasalahan narkoba ini begitu rentan. Satu. Dan kemudian tadi itu saya masih berdiskusi dengan orang yang mengatakan bahwa kok saya bisa sampai di sidang 2 kali sih? Padahal pokok permasalahan juga sama. Kalau misalnya dilihat itu sebenarnya nebis in idem, gitu. Tapi kenapa ini saya juga disidang juga, gitu. Dan kemudian kenapa harta saya itu juga diambil, gitu. Nah, ini merupakan contoh dari apa yang terjadi pada kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan narkoba. Dan kemudian penerapan pasalnya pun juga kadang-kadang sangat sumir dan ngaco, gitu. Nah, ini merupakan suatu rangkaian kerentanan yang terjadi bagi orang-orang yang diduga tersangkut dengan permasalahan narkotik. Nah, kemudian kita beralih kepada persoalan apakah memang tepat pasal 27 ayat 3 IT ini diberlakukan pada saat ini. Tadi sudah dikatakan soal masalah martabat. Apakah memang ini menyangkut permasalahan martabat? Tapi yang ingin saya highlight pada saat ini adalah pasal 27 itu dia bercerita tentang setiap orang, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, tadi sudah dibilang sama Bang Luhut, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi dan elektronik tanpa hak mendistribusikan, ya. Yang jadi pertanyaannya itu adalah siapa lembaga yang berwenang untuk mengatakan seseorang itu berhak untuk mendistribusikan transmisi elektronik itu? Apakah di negara kita ada lembaga yang menyatakan saya yang punya otoritas untuk mengatakan bahwa informasi elektronik ini merupakan kewenangan saya untuk mendistribusikan atau tidak? Ini menjadi ilegal atau legal? Kalau pengertian saya ya itu hakim yang memutusin. Hakim yang memutusin nanti. Enggak, ini kan dia berbicara tentang dia tanpa hak sebenarnya, gitu kan. Kalau dikatakan tadi Haris punya hak sebagai bentuk partisipasi dia, gitu. Dan dia sudah berusaha itu kepada Johan Budi untuk disampaikan kepada presiden. Dan itu hak dari warga negara. Itu tidak hanya ada di dalam hak asasi manusia, tetapi itu juga ada dalam konstitusi kita. Bahwa setiap orang itu berhak kok untuk memberikan informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan di pemerintah pada saat ini. Nah, itu menunjukkan ada hak. Tapi untuk selanjutnya,
Siapa yang bisa memberikan suatu kepastian bahwa ada suatu lembaga, dia mempunyai hak dan kewenangan untuk menyatakan bahwa transmisi itu tidak dengan hak, dengan hak. Itu jadi pertanyaan jadinya kan. Kalau misalnya tidak ada, artinya siapa yang bisa menyatakan bahwa Haris ini memang ilegal atau tanpa hak dia untuk mendistribusikan ini. Nah, ini menjadi pertanyaan mendasar pada saat ini. Dan kemudian yang agak menggelitik saya adalah ini kan dikatakan untuk memberikan kepastian hukum. Kenapa saya mengatakan ini tergelitik gitu kan? Seharusnya ini kan diinvestigasi. Bukan kewajiban dan kewenangan dari saudara Haris juga untuk memberikan suatu bukti-bukti. Nggak ada kewenangannya dia bukan negara. Kalau dia sebagai negara, bolehlah gitu kan. Nah, kalau misalnya enggak, apa yang akan dicari di situ? Persoalannya begini, kalau saya boleh nafsirkan ya perasaan instansi ini. Kalau Anda ngasih informasi itu ke saya, atau taruhlah ke Presiden sekalian, ya saya nggak ada masalah, saya investigasi. Ini kan Anda publikasikan, itu ya problem mereka. Kan udah dibilang. Iya, udah ke Presiden. Prosesnya udah ada. Tapi Presiden belum ada action, udah dipublikasikan. Kalau saya boleh menerjemahkan apa yang kerasa. Ya, itu kan terjemahan dari Bang Karni gitu kan. Ya, tapi boleh ditanya juga beliau. Yang dibilang oleh Haris tadi, dia udah ada upaya, measurement itu udah ada sebenarnya, upayanya gitu kan. Tapi kan nggak ada. Karena nggak ada, makanya dilakukan seperti ini. Nah, ini dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab dia sebagai warga negara Indonesia. Dia bukan warga negara lain loh, tapi warga negara Indonesia ingin berpartisipasi untuk mengatakan bahwa ini ada permasalahan. Karena ada permasalahan, berhak dong dia mengatakan itu. Nah, dengan demikian, apakah nanti akan memberikan kepastian hukum kalau misalnya saudara Haris ini diproses? Saya pikir nggak juga. Apa yang akan menjadi kepastian hukum di sini? Makanya saya tadi di awal acara ini mempersoalkan kenapa di pasal 27 ayat 3 itu tidak dicantumkan demi kepentingan umum. Kalau itu ada, ini gak ada persoalan udah. Haris ngomong ini demi kepentingan umum. Iya, karena begini juga Bang Kani. Kalau masalah saya, ya seperti juga dikatakan oleh Bang Luhut tadi, ini kan sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, ya, gitu kan. Konstitusi. Nah, ini kan sebenarnya juga merefer kepada pasal 310 dan 311, dan itu tidak memunculkan norma baru. Kalau misalnya ini memunculkan norma baru, artinya itu bisa dong dikualifikasikan bahwa ada lembaga yang bisa dikatakan ada fitnah gitu kan. Tapi ini enggak juga gitu. Dan lagi kalau misalnya kita merefer kepada pasal 27 ayat 3E tadi, ayat 3. Siapa yang mempunyai otoritas mengatakan bahwa ini merupakan lembaga atau ada lembaga yang menyatakan bahwa ada transmisi ilegal atau tidak? Itu aja pertanyaan. Kalau nggak ada, siapa dong akan menentukan itu? Dan siapa juga bisa menetapkan Haris ini sebagai tersangka? Karena kan itu harus dinyatakan dulu bahwa itu merupakan perbuatan melawan hukum. Kan begitu. Dan di situ ada sifat melawan hukum yang membuat dia bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sekarang apa? Dan lagi pula kita ini kan menganut bahwa kalau bisa untuk kepentingan, kepatutan, keadilan dan seterusnya, sifat melawan hukum itu kan bisa hilang. Begitu juga. Ini prinsip-prinsip hukum sebenarnya. Kalau semisal pada saat ini setiap orang itu ingin mengatakan bahwa ini ada problem di negara kita dan kemudian ini dibeginikan lah ya. Ya menurut saya kita semua nggak akan ada di sini. Kita semua juga akan nggak berani untuk berbicara, berkata jujur, berbenar-benar bahwa ini ada problem. Haris itu atas kecintaannya dia untuk mengatakan bahwa di sini ada problem. Itu bentuk nasionalismenya dia. Itu kira-kira mana? Baik. Bobol ya. Kita sudah mendapat banyak sekali. Saya lebih melihat magnitude persoalannya. Nah, magnitude persoalannya apa? Magnitude persoalannya adalah bisnis narkoba yang betul-betul begitu organized, begitu jahat, begitu menghancurkan kita. Nah, kalau kita melihat sejarah dunia, Bung Karni, tidak pernah ada bisnis narkoba yang tidak merupakan perkawinan
antara kekuasaan dengan pedagang narkoba. Jadi semua kawin dalam bentuk yang berbeda-beda. Ini kita bicara mengenai gradasinya. Nah, cuman kan tidak banyak yang berani bicara. Semua menuduh ini pengusaha atau bandar narkoba itu mampu melakukan apa saja. Malah dibalik jeruji besi bisa mengendalikan bisnis narkoba. Bikin pabrik. Bikin pabrik juga bisa di sana. Nah, apakah bisa dia bikin pabrik? Apakah dia bisa mengendalikan bisnis narkoba? Nah, akal sehat kita akan mengatakan tidak mungkin kalau dia tidak mendapat fasilitas. Pertanyaannya siapa yang memberikan fasilitasi untuk bisnis narkoba itu? Nah, jadi ini seperti ada dan tiada. Tidak ada yang berani bicara. Nah, Saudara Haris mengambil risiko untuk menjadi whistleblower. Nah, dia tidak bicara mengenai si A atau si B. Tidak menyebutkan nama sama sekali. Nah, tapi dia bicara mengenai fenomena. Satu fenomena bisnis kawinnya kekuasaan dengan pedagang narkoba yang menghancurkan kita sebagai bangsa. Nah, pertanyaannya mengapa bisnis ini tidak bisa dihentikan atau dikurangi? Padahal sudah banyak nih Pak Beni, hukuman mati dijatuhkan. Toh bisnis narkoba tidak berhenti. Nah, jadi saya kira sih Saudara Haris memang merasa, loh, mesti ada sesuatu yang diungkapkan kepada publik. Dan dia melakukan itu. Dan saya mengapresiasi ini. Nah, dalam konteks ini, pertanyaan mengenai pasal di dalam Undang-Undang ITE 310, 311 KUH Pidana. Penting pertanyaan seperti itu. Tapi menurut saya, perlu juga dilihat bahwa Haris Azhar ini siapa sih? Dia ini kan koordinator Kontras, satu LSM yang bergerak untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dia ini juga aktivis LSM. Nah, yang lebih penting untuk diingat adalah dia ini public interest lawyers, advokat untuk kepentingan publik. Nah, ini profesi yang di Indonesia tidak banyak digeluti, tapi digeluti oleh banyak aktivis-aktivis LSM. Nah, fungsi dari public interest lawyers adalah mengangkat isu-isu public interest. Nah, menurut saya isu public interest inilah yang diangkat oleh Haris Azhar, dan ini yang kita anggap satu terobosan. Kita semua tahu tapi tidak ada yang berani bicara. Kita hanya menduga-duga. Nah, dalam konteks ini apakah kita tidak mau mengakui bahwa itu isu public interest? Saya kasih siapapun harus mengakui bahwa ini isu public interest. Nah, kalau isu public interest dihadapkan pada legal technicalities, teknis hukum, mesti diproses, mesti ini, mesti itu, kita tidak menjawab persoalannya. Kita tidak akan menemukan akar masalahnya. Oleh sebab itu saya mengusulkan ada komisi independen yang betul-betul independen, Bung Karni, untuk menginvestigasi persoalan kawinnya ya kekuasaan dengan pedagang bisnis narkoba ini. Nah, kalau kita bisa punya komisi independen, Bung Karni, dan ini betul-betul independen, saya mengapresiasi kepolisian, Pak Boy, buat tim yang merupakan gabungan hybrid. Ada unsur kepolisian, ada unsur non kepolisian. Tapi itu biarlah jalan sebagai tim investigasi. Tapi itu tidak cukup. Bagaimana polisi menginvestigasi dirinya sendiri? Tidak mungkin. Jadi menurut saya, kalau mau dibentuk tim, bentuk tim satu lagi di bawah presiden. Tim ini harus ada, timnya polisi, oke silakan jalan. Tim TNI, Pak Tatang kalau ada, silakan jalan. Tim BNN silakan jalan. Nah, tapi tim independen yang dibentuk oleh presiden, itu menurut saya penting, karena dengan itu kita bisa membuat kebijakan publik nantinya. Apa yang akan dilakukan oleh BNN, apa yang dilakukan oleh kita semua dalam menangani kasus bisnis narkoba ini. Nah, di Malaysia, Bung Karni, sudah dilakukan itu. Pemerintah Malaysia menugaskan satu tim independen yang kebetulan diketuai oleh seorang profesor dari London, Profesor Roger Hood. Nah, hasil dari tim independen itulah yang dijadikan sebagai basis untuk menentukan public policy di Malaysia. Nah, apakah Malaysia akan come up dengan satu kebijakan misalnya, tidak menjatuhkan hukuman mati atau yang lain-lain, itu semua saya tidak tahu. Tapi saya tetap melihat bahwa mutlak condition sine qua non
tim independen yang dibentuk oleh Presiden tidak ya melibatkan polisi, tidak melibatkan BNN, tidak melibatkan TNI, tapi betul-betul independen, dan itu kita lihat hasilnya nantinya. Nah, ini saya anggap penting karena public interest ini buat saya satu isu yang luar biasa. Haris ini buat saya sama aja fungsinya ketika, nah Bung Karni tahu, majalah Time. Majalah Time itu kan dulu juga membuat berita mengenai dugaan korupsi dari keluarga Presiden pada waktu itu. Dan dituduh pencemaran nama baik. Presiden RI maksudnya. Presiden Indonesia ya. Dituduh melakukan pencemaran nama baik. Tapi kan dalam putusan pengadilan dikatakan bahwa karena berita majalah Time itu untuk kepentingan publik, karena kita sedang memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme pada waktu itu tidak dianggap pencemaran nama baik, tidak dianggap defamasi. Jadi saya kira selama unsur public interest itu bisa kita buktikan, dan saya percaya bahwa Saudara Haris mengutamakan dan mengerjakan public interest, kita mesti menyampingkan soal defamasi, soal pencemaran nama baik, menyampingkan fitnah. Saya setuju apa yang dikatakan Saudara Luhut tadi. Kita kembali kepada inti soalnya. Kita memberantas kejahatan atau memberantas penjahat. Dua hal yang beda. Persoalan kita adalah kejahatan narkoba. Penjahat itu tetap salah dan mesti dihukum seberat-beratnya. Tapi kejahatan ini yang mesti dibongkar dan dicari akarnya. Nah, ini kalau kita mau melihat dengan lebih proporsional persoalan ini. Jadi tidak usah terlalu emosional, tidak usah terlalu temperamental, kita lihat aja dengan kepala dingin. Ini mungkin sekedar tambahan. Baik, memang poinnya adalah kepentingan publik tadi. Dan apa yang dikatakan oleh Bung Mulia tadi, ya itu sesungguhnya yang kita takutkan di negeri ini. Tentang masa depan bangsa ini, tentang masa depan anak cucu. Karena hari ini 60 orang, 50 orang generasi muda kita meninggal karena narkoba. Dan semua bisnis narkoba baik di Kolombia maupun di Meksiko memang kerjasama yang rapi, tidak hanya antara pengusaha dan polisi tapi juga melibatkan jaksa-jaksa, hakim-hakim, bahkan DPR, perwakilan rakyat. Yang kita uji tadi adalah sejauh mana kepentingan umum itu diniatkan oleh Bung Haris Azhar. Kita lihat sejenak.